Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Yang sedang bersiap menuju kantor atau beraktivitas lain, tetap semangat. Pagi ini akan disampaikan atau akan di explanation pemaparan tentang materi cash flow preparation dengan studi kasus berupa showroom kendaraan ya. Oke, filenya akan saya share dulu. Sebelumnya perkenalan kembali, saya dengan Satria, berprofesi sebagai tax consultant. Kesehariannya bergabung di kelompok usaha Bakri di Cakrawala Langit Sejahtera sebagai tax superintendent, kemudian juga secara pribadi membuka layanan konsultasi perpajakan. Oke, share dulu filenya. Ya, eh, ini adalah oke, studi kasusnya tentang jual beli kendaraan ya di usaha perorangan, di mana usaha tersebut ada jual beli kendaraan, kemudian juga ada jasa marketing karena layak karena si Garasi 8 namanya Garasi 8 menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah sebagai leasing, di mana nanti konsumennya bisa membeli membeli dari lembaga keuangan syariah tersebut dengan barang dari Garasi 8, atau Garasi 8 bisa juga memberikan layanan berupa renewal SNK atau surat kunjungan lainnya, juga ada layanan perantara seperti itu, kurang lebihnya tentang usaha dari Garasi 8. Eh, Jangan lupa bahwa video ini juga disupport oleh Universitas Bakri, kemudian juga disupport oleh Certified Tax Legal Consultant Satria Wibawa. Oke, studi kasus di sini adalah penjabaran laporan posisi keuangan di tanggal 30 September, teman-teman bisa lihat. Kemudian juga di sini tersaji 31 Oktober. Kemudian ini ada sheet di crash. Jadi teman-teman bisa tahu fungsi dari di crash ini seperti apa. Kayak gitu. Ini juga pembagiannya ada, biar gampang dilihat, ada di crash aset, terus di crash equity. Sebenarnya kalau mau jadiin satu seperti ini bisa aja. Selanjutnya ini ada tab atau sheet profit loss 2 bulan atau 2 periode, September 2022 dan for the year ending 31 Oktober 22. Kemudian ini adalah cash flow statement yang dihasilkan, nanti akan dijabarkan mengenai stepnya secara ringkas. Kemudian ini juga tersaji GL-nya, ini dilakukan secara manual, jadi tidak by sistem, jadi teman-teman bisa memahami eh, proses akuntansi secara manual, tidak bergantung pada sistem. Kemudian ada subledger, ini ada transaksi bulan Oktober 2022. Kita bahas dari transaksi Oktober 2022 bahwa di tanggal 3 terdapat eh, pembelian 2 unit motor Scoopy, kemudian juga pembelian iklan untuk 1.000 kuota secara bulanan. Kemudian ini juga ada penerimaan fee dari lembaga keuangan syariah, juga ada penerimaan fee Ridho SNK dengan nilai masing-masing saji 38 juta, 1 juta, 500.000, dan 1 juta. Kemudian ini adalah jurnal yang terbentuk di tanggal 3, inventory pada cash, expense pada cash pada service revenue, cash pada service revenue, elektrik pada payable. Kemudian ada juga bahwa si Garasi 8 ini memisahkan antara layanan jasa dan jual beli. Jual belinya eh, ada di akun sales revenue, kemudian untuk layanan jasanya ada di service revenue. Lanjut di tanggal 6 ini ada
transaksi penjualan satu unit Honda Beat tahun 2000 sekian dikreditkan PLKS sebesar 10,5 juta. Akunnya sebagai berikut: akun receivable, CLS, inventory, sales revenue, masing-masing di deposit kredit 10.500.000, 8.500.000, 8.500.000, 10.500.000, begitu seterusnya. Di sini diasumsikan bahwa teman-teman sudah memahami konsep dasar penjurnalan debit dan kredit seperti itu. Ini ada transaksi dan sampai 2031. Di sini ada total revenue buat apa? Buat perhitungan PPh final PP 23,5%. Jadi karena garasi 8 ini adalah milik orang pribadi, maka digunakan dan omsetnya masih di bawah penghasilan tertentu yaitu 4,8 M, maka menggunakan tarif final PP 23 dengan tarif 0,5%. Seperti itu. Oke, ini ada selanjutnya ada keterangan tambahan di luar transaksi. Seperti remain value of prepaid red room sebesar 2 juta, kemudian juga ada visitor vehicle 2/72 ini dalam satuan bulan dengan jurnalnya rent expense pada prepaid rent showroom 2 juta, depresiasi vehicle pada akumulasi depresiasi vehicle 666.000 sekian. Akumulatif cycle satu bulan per tahunnya ini 8 juta ini dengan umur manfaat 4 tahun kendaraan yang dimiliki oleh negara 8 ini kendaraan sebagai aset tetap bukan kendaraan sebagai inventory. Oke, kemudian ada slab ledgernya average ini jadi menggunakan metode rata-rata untuk asetnya, kemudian juga masing-masing tersaji sebagai berikut. Oke, kita lanjut di sheet GL. GL ini adalah postingan dari transaksi Oktober. Nih teman-teman lihat ada keterangan posit state itu secara manual dadakan bahwa akun-akun itu sudah terposting di masing-masing general ledger cash dengan saldo 18,36 juta. Di sini ada keterangan posit to PL dan posit to balance sheet. Ini artinya bahwa yield tersebut sudah diposting ke profit loss dan ada laporan posisi keuangan seperti itu. Kita lanjut sampai bawah ada akun receivable, tadi ada transaksi penerimaan nilainya 0 dan seterusnya, ada inventory 100 juta, kemudian juga ada prepaid trend showroom 2 juta seperti itu. Ini dan seterusnya untuk semua akun dilakukan posting GL untuk masing-masing akun sampai dengan PP 23 final expand seperti itu. Ini diurutin dari yang terlancar, dari aset dulu di atas, kemudian liability dan equity, kemudian sales dan revenue seperti itu. Jadi lanjut ke profit loss. Untuk transaksi bulan tahun yang berakhir di tanggal 31 Oktober 2022 tersaji dari jumlah transaksi GL, kemudian diposting ke profit loss dengan hasil total revenue 112.800.000 dengan pembagian salesnya 107,3 juta, service revenue 5,5 juta dengan gross profit 16,8 juta, terus kemudian ada operating expense 8,46 juta, didapatkan hasil profit from operating 8,33 juta, kemudian tidak ada other income or expense. Dan income-nya 8,33 juta dibagi PPh PP 23 final 25%. 25% ini dari omset bruto peraturan perpajakan seperti itu, bukan dari net income. Kemudian diposting ke profit laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangannya dihasilkan pipet showroomnya 2 juta, yang sebelumnya adalah 4 juta, kemudian akun receivable-nya 0, yang sebelumnya adalah 15 juta, kemudian inventory-nya adalah naik di inventory teman-teman dari 58,5 juta menjadi, saya highlight ya, 8,85 juta, 58,5 juta menjadi 102 juta,
Kemudian cashnya berturun dari 45 juta menjadi 18,03 juta. Nah, inilah yang nanti akan kita sajikan preparation penurunan likuiditas ini buat apa aja gitu ya. Kemudian juga ada leasing liability-nya turun dari 8 juta menjadi 4,4 juta, menjadi 7,2 juta. Kemudian ada education payable dari 11 juta menjadi 4,4 juta. Electrical payable dari 1 juta menjadi nihil. Akun payable dari 3 juta menjadi 2,5 juta seperti itu. Nah, inilah indikasi ini disajikan teman-teman buat nanti preparation. Jadi ada decrease dari PPS and Soro yang tadi sudah dijelaskan, ada akun receivable, ada inventory, juga ada leasing payable, penurunannya, education payable, electrical payable, 500.000 akun payable. Ini kalau decrease, nanti di bagian decrease ini adalah menurunkan nilai dari cash flow. Kemudian kalau prepaid, kebalikannya kalau Activa ini prepaid range showroom ya increase, berarti eh, penambahan dari cash flow seperti itu. Eh, kita masuk ke sheet cash flow statement. Ini adalah cash flow statement yang dihasilkan oleh garasi 8. eh Belum diganti, mohon maaf, saya ganti sebentar. Cash flow. Oke, per 31 Oktober 2022 ini ada tersaji sebelah kiri ada di direct method dan dimulai dari kolom J ada di direct method seperti itu. Di direct methodnya diambil dari cash flow from operating activity. Serta cash flow itu terbagi tiga ya teman-teman ya, tiga titik. Pertama dari operating, kemudian dari cash flow from investing, yang ketiga adalah cash flow from financing, baik indirect atau direct, sama seperti itu. Kemudian juga kalau di direct ini sesuai namanya direct method ini diukur atau disajikan secara tidak langsung, diukur dari net income dulu. Net income ini posisi profit loss yang paling bawah tadi dihasilkan 7,769 juta 333 rupiah. Ini adalah share PL, PL 27. Nanti kalau teman-teman mau filenya bisa di komen. Kemudian ini ada adjustment untuk rekonsiliasi pendapatan eh, dari operating activity. Ini ada penurunan di account receivable 15 juta, ada penurunan di showroom 2 juta yang menambah cash flow. Ini ada kenaikan inventory 43,5 juta. Kemudian ada selanjutnya sampai dengan depreciation expense 666.667 rupiah. Kenapa depreciation expense menambah? Karena depreciation expense itu kalau di profit loss itu menurunkan laba, tapi sejatinya depreciation expense itu tidak mengeluarkan uang ya teman-teman ya, sehingga kita nilainya harus kita pulihkan dengan cara menambah di bagian eh, cash flow from operating activities yang kita tambah. Didapatlah net cash used by operating activity atau net cash yang digunakan dari eh, sebagai operating activity. Kalau hasilnya surplus berarti net cash provided by operating activity. Ini berarti hasilnya 333,9 juta ini adalah net cash yang digunakan atau yang keluar untuk operating activity. Kemudian di investing activity-nya tidak ada nilainya kalau tidak ada aktivitas investasi. Kemudian di from financing-nya ada di principal payment on short term loan 800.000. Ini adalah pembayaran leasing. Leasingnya itu di mana hanya 10 bulan teman-teman. Dan leasing ini transaksi atas pembelian fixed asset berupa kendaraan dari si garasi 8 sebagai kendaraan operasional. Kita lanjut di penjelasan indirect, didapatkan hasil minus 800.000, artinya bahwa net cash 800.000 ini digunakan untuk aktivitas financing. Kemudian didapatkan net decrease in cash. Secara total dari kita lihat formulanya dari 7,7 juta minus
43,9 juta, kemudian di Hill, kemudian minus lagi 800.000, secara total cash dari garasi 8 untuk eh, 3, per 31 Oktober 2022 adalah defisit atau minus 26,96 juta. Defisit juga artinya bahwa uang kasnya keluar sebesar 26 juta. Oh, minus dong ya, tidak. Karena kan sebelumnya Garasi 8 ada saldo awal cash sebesar 45 juta. Kita bisa lihat lagi dari mana 45 juta dari laporan posisi keuangan sheet B9. Laporan posisi keuangan sheet B9 kita lihat. Ini ada saldo awal 45 juta. Sehingga saldo cashnya tidak minus. Kecuali saldo cash di sini adalah 5 juta. Itu pun seharusnya tidak minus karena nanti akan ada bertambah di posisi financing berupa penambahan hutang gitu ya. Jadi didapatkan hasil 18,036 juta ini saya highlight supaya teman-teman lebih aware. Nah ini harusnya cash ending balance ini 18,036 juta ini sama dengan posisi di laporan posisi keuangan ya teman-teman ya, kita boleh cek laporan posisi keuangannya ada di 18,036 juta seperti itu. Nah ini baik indirect atau direct harus menjanjikan angka yang sama. Kenapa? Karena kan hanya beda metode aja ya. Beda metode, hasilnya harus sama gitu. Tidak seperti metode penyusutan yang hasilnya beda. Jadi kita bisa lihat bahwa di direct method pun hasilnya adalah 18,036 juta ya. Seperti itu. Ini perbedaan dari direct method hanya berada di cash operating activity. Beda penyajiannya, selebihnya baik investing activity atau financing ini sama nilainya saya ambil dari kolom sebelahnya. Bisa dilihat dari G untuk investing, kemudian eh dan untuk financing diambil juga dari G. Tinggal di kopas masukin nilainya. Jadi dapat dari penyajiannya kalau ini adalah bukan dari net profit atau dari net income, ini dari cash receipt from customer. Ini dari profit loss, revenue-nya berapa, terus di adjust dengan di integrasi utangnya. Kalau revenue-nya misalkan di sini revenue-nya adalah eh, 112 juta, apakah 112 juta ini adalah uang semua, kita bisa adjust dengan integrasi piutangnya. Integrasi piutangnya di sini 15 juta. Turun nilai ya. Artinya uang masuknya ada 15 juta, berarti kan uang masuk 15 juta ditambah dengan posisi sales revenue 112,8 juta. Seperti itu. Didapatkan hasil 129,8 juta, ini juga ada pembayaran dari customer. Jadi kalau teman-teman, baik lagi kalau sekali lagi kalau teman-teman ingin note filenya biar tahu formulanya, teman-teman bisa komen. Ya ada di cash payment to operating expense minus 14,4 juta. Kemudian juga ada cash payment to vendor untuk pembayaran ke vendor 141 juta. Kemudian juga ada pembayaran buat pajak 564.000 sehingga didapatkan net cash used by operating activity atau kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi 26,164 juta. Untuk investasi activity ya sama nol. Untuk by financing cash digunakan untuk financing activity 800.000 sehingga ada net decrease in cash 26,94 juta. Hal ini juga sama di sini juga memberikan hal yang sama di directnya 26,94 kita highlight biar teman-teman tahu sama. Kemudian juga ada penurunan kas sebesar 26,96 juta. Tetapi ada kes begini ya teman-teman 45 juta sehingga dari saldo awal 45 juta turun 26,94 juta didapatkan hasil kas bersih atau cash ending balance per 31 Oktober 2022 adalah 18,036 juta. Seperti itu penjelasannya teman-teman. Nanti kalau mau penjabaran lebih lanjut mengenai preparation seperti apa bisa di video selanjutnya.
atau ada mau flashback atau mengulang atau merewind dan juga cara membuat jurnal bisa disaksikan di video-video selanjutnya, termasuk penyusunan GL seperti apa, kemudian laporan resiko seperti apa, kemudian juga profit loss seperti apa. Dari saya sekian, karena harus melanjutkan aktivitas yang lain. See you, bye, cheers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.